Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua selamat datang, selamat bergabung kembali dalam program 30 hari terapi bersama saya Ahmad Sofyan Hadi. Kali ini kita akan membahas self talk. Jadi self talk ini adalah materi untuk memperbaiki pikiran kita dan ini luar biasa sekali teman-teman semua. Di materi inilah kita akan memprogram ulang pikiran kita. Jadi saya sangat antusias sekali tentunya ya. Baik teman-teman semua, kita akan lihat materinya ya. Oke, self talk. Jadi kalau seandainya saya bilang, self talk ini bisa dibilang seni berbicara dengan diri sendiri. Kenapa disebut seni? Karena kita bisa menentukan kita ingin menjadi apa. Nah, di self talk inilah kita perbaiki, teman-teman semua ya. Nah, lalu apa itu self talk? Sederhananya kalau versi saya nih, self talk adalah berbicara dengan diri sendiri untuk menghasilkan keputusan. Jadi sekali lagi, output dari self talk adalah selalu keputusan. Nah, menariknya self talk ini keputusan ini bisa jadi keputusan-keputusan yang kita sadari, seperti contoh misalkan berangkat hari ini apa besok ya, makan nasi atau makan jagung ya misalkan ya. Jadi itu pilihan-pilihan, itu kita selalu berself talk ria gitu ya. Selalu berbicara dengan diri sendiri untuk membuat keputusan-keputusan, aku apain ya, aku ngapain ya, dan lain sebagainya lah. Tapi juga sebenarnya ada self talk yang tidak disadari teman-teman semua, yaitu bukan tidak disadari, kita tidak menyadari bahwa self talk itu sebenarnya adalah keputusan kita. Contoh, mengomentari orang lain. Nah, ini adalah self talk juga ya. Mengomentari orang lain. Komentar-komentar kita terhadap orang lain itu adalah self talk. Bahkan teman-teman semua, ini lebih seru lagi ya. Lebih seru. Tanpa disadari ini ya. Siapa di antara Anda yang pernah menyalahkan orang lain? Menyalahkan orang lain artinya apa? Dia membuat sebuah persepsi, aku korban dan dia pelaku. Benar ya, ketika seseorang menyalahkan orang lain, dia mempersepsikan dirinya korban. Nah, sekarang saya ingin fokus kepada aku korban. Ketika seseorang menyalahkan orang lain, gara-gara kamu, misalkan nih, gara-gara kamu, aku menderita, maka seolah-olah dia mengatakan, kamu berkuasa dan aku lemah. Nah, perhatikan. Jadi sebenarnya ketika seseorang menyalahkan orang lain, dia memiliki self-talk yang tersembunyi, yang tidak disadari, bahwa kamu berkuasa, aku lemah. Ini adalah keputusan untuk menjadi lemah. Untuk menjadi lemah. Jadi siapa di antara Anda yang suka menyalahkan orang lain, Anda membuat keputusan untuk menjadi lemah. Maka teman-teman semua, awal dari kemandirian hidup, awal dari keberdayaan hidup diawali dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah kebalikan dari menyalahkan orang lain. Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau bertanggung jawab ini terjadi karena aku. Oke, itu tanggung jawab. Sehingga aku dipersepsikan sebagai sosok yang kuat dan berkuasa. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati dengan menyalahkan orang lain karena ternyata itu adalah self-talk negatif. Nah, kembali ke sini. Saat kita mengomentari orang lain, sekedar misalkan, ih kok tasnya jelek banget sih, oh ini bajunya kayak gitu banget sih, maka komentar-komentar itu adalah keputusan-keputusan kita untuk selaras dengan isi komentar kita sendiri. Nah, ini nggak disadari nih. Jadi mulai sekarang sadar teman-teman semua, berhenti berkomentar negatif, oke? Lebih baik pilihlah berkomentar positif atau diam. Pun kepada anak, jangan komentar-komentar negatif ya, meskipun anak sendiri kayak gitu. Lebih baik berkomentar positif atau diam, diam teman-teman semua. Kenapa? Karena ini menjadi keputusan-keputusan kita. Nah, selanjutnya adalah dari mana self-talk itu berasal? Self-talk berasal dari pengalaman dan pembelajaran kita. Tentu saja teman-teman semua ini membuat seseorang memiliki keputusan yang berbeda, keputusan menghasilkan kebiasaan. Jadi kalau misalkan kita bikin alur ya, uh, kebiasaan hidup kita, kebiasaan itu kan menghasilkan realitas hidup ya, menghasilkan realitas. Oke, nah kebiasaan sendiri dibangun dari keputusan. Sebenarnya keputusan menjadi tindakan diulang-ulang menjadi kebiasaan, kurang lebih seperti itu. Nah, keputusan, perhatikan, keputusan ini adalah self-talk. Keputusan ini adalah self-talk. Oke, self-talk atau keputusan. Itu menghasilkan kebiasaan, menghasilkan realitas. Nah, teman-teman semua, sebentar. Oke, ketika seseorang memiliki
pengalaman-pengalaman berbeda, maka otomatis dia mendapatkan input-input yang berbeda. Oke, ada saya dari kampung nih, kemudian pernah menggembala kambing, pernah kemudian di kampung itu suka main sama anak-anak gitu ya, pernah ngasuh anak gitu ya, ngasuh anak ya dalam pengertian main gitu. Saya orang yang paling tua, teman-teman saya anak kecil-kecil. Kalau dulu tuh kita nggak beda-beda usia ya, sehingga saya terbiasa teman-teman semua ngasuh anak. Ketika ada anak nangis tuh self talk saya nih, kenapa ya? Jangan-jangan kini aku dekati gitu kan. Jadi tidak kemudian ini anak nangis nih berisik banget. Enggak begitu. Self talk saya enggak begitu. Karena dulu kebiasaan saya berasal dari seperti tadi yang saya ceritakan. Nah, beda kalau seandainya mungkin ada anak yang anak tunggal orang kota gitu ya, tidak pernah mendengar suara anak lain nangis gitu. Ketika dia mendengar suara nangis itu siapa sih, kenapa sih nangis? Ih berisik amat, bisa jadi wallahu alam bisawab ya. Tapi poinnya apa? Self talk kita jadi berbeda gitu lah, jadi berbeda ya. Ada yang kemudian menunjukkan rasa simpati atau empati, ada yang menunjukkan rasa terganggu kayak gitu. Atau contoh-contoh lagi, di sebelah saya ini teman-teman semua, walaupun saya di komplek, tapi kemudian sebelah itu tembok, di seberangnya itu ada dangdut. Nah, saya itu dulu di kampung memang udah terbiasa dengerin dangdut dari tetangga gitu kan. Jadi biasa aja kayak gitu. Nah, tapi kemudian ada juga kemudian yang lain, ada tetangga yang lain, jangankan oleh dangdut, oleh suara ngaji yang keras dari masjid aja terganggu kayak gitu. Nah, itu kan berdasarkan self talk, berdasarkan pengalaman-pengalaman kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, kalau seandainya ini self talk dibangun dari self talk membentuk kebiasaan dan self talk dibangun dari ini nih, dari pengalaman, dibangun dari pengalaman dan pembelajaran. Nah, perhatikan nih. Maka teman-teman semua, wajar kalau seandainya ayah dan anak memiliki kebiasaan berbeda. Setuju nggak? Ayah dan anak, ayah versus anak memiliki kebiasaan yang berbeda. Sebab apa? Self talk-nya berbeda. Sebab apa? Pengalaman dan pembelajarannya berbeda. Sampai di sini, kalau kita ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan orang lain, maka seorang ayah ingin mengubah kebiasaan anaknya, maka yang perlu dilakukan adalah memberi pengalaman dan pembelajaran, bukan dengan cara melakukan tindak kekerasan. Kenapa? Karena self-talk hanya akan berubah ketika ada pengalaman dan pembelajaran, bukan karena kekerasan. Kekerasan menghasilkan self-talk negatif. Kayak gitu. Pengalaman dan pembelajaran yang positif menghasilkan self talk positif juga, kebiasaan positif. Jadi di sini teman-teman semua penting untuk menekankan pembelajaran dan pengalaman kepada anak-anak secara positif agar menghasilkan self talk positif, kebiasaan positif. Kayak gitu ya. Jadi jangan pernah melakukan pengalaman pembelajaran yang menyakitkan, yang bikin trauma, sebab itu akan menghasilkan self talk atau keputusan yang negatif, kebiasaan negatif. Jadi lucu kalau ada orang tua pengen anaknya disiplin tapi melakukan kekerasan. Itu keliru. Kayak gitu ya, itu keliru. Nah, lanjut. Jadi self talk berasal dari pengalaman dan pembelajaran. Dan sekali lagi kita memiliki pengalaman dan pembelajaran yang berbeda-beda, maka kualitas self talk kita juga berbeda-beda, kualitas keputusan kita juga berbeda-beda. Dampaknya apa? Kualitas hidup kita berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita ingin memperbaiki self talk nih? Kayak gitu ya. Nah, tadi saya bilang self talk itu berasal dari pengalaman dan pembelajaran. Kalau seandainya ada pengalaman atau pembelajaran yang negatif, contoh misalkan pengalaman yang negatif itu melihat orang tua bertengkar, maka si anak itu akan mendapatkan kesan negatif terhadap keluarga. Wah, di rumah mah berantem mulu kayak gitu misalkan ya. Di rumah mah nggak betah gitu lah. Dia mendapatkan kesan negatif terhadap keluarga. Sehingga dampaknya apa? Dia memilih asik dengan teman-temannya, asik dengan permainannya atau dengan gamenya. Nah, supaya kita bisa memperbaiki self talk kita, maka hapus kesan negatif terhadap pengalaman masa lalu. Saya menyebutnya terapi. Maka teman-teman semua di sini materi ini itu disampaikan setelah Anda menyelesaikan terapi sebelumnya ya. Karena itu otomatis memperbaiki self talk Anda. Selanjutnya yang kedua adalah memasukkan informasi baru atau dengan cara belajar. Nah, ini yang saya lakukan teman-teman semua. Dulu saya sering mengatakan, pusing males deh, kayak gitu. Itu sering banget saya melakukan itu. Nah, lama-lama teman-teman semua saya belajar.
ternyata ada yang mengoreksi saya, kamu jangan ngomong seperti itu. Nah, orang yang mengoreksi saya tentu saja orang yang bisa jadi lebih pintar dari saya. Maka saya mesti belajar dari orang yang lebih pintar dengan cara berinteraksi dengan mereka. Saya ikuti seminar-seminar, ikuti training-training, kemudian pengembangan diri, baca buku, lalu ikuti diskusi-diskusi dan lain sebagainya. Ini adalah teman-teman semua kesempatan kita untuk memasukkan informasi baru atau belajar. Seperti itu ya. Nah, itu sebabnya di komunitas kita itu tidak ada batas waktu, teman-teman semua belajarnya. Terus aja belajar ya. Seperti itu. Lanjut kemudian mengubah pertanyaan. Nah, seringkali kita suka bertanya kayak gini ya. Ketika misalkan ada orang lain yang berhasil, kemudian kita mengalami kegagalan. Kenapa sih orang lain bisa bisa tapi saya selalu gagal kayak gitu ya. Mungkin maksudnya ingin mengoreksi diri sendiri, apa yang salah dari diri sendiri. Tapi nggak sadar, ini mengandung sugesti bahwa saya selalu gagal. Itu masalahnya. Kayak gitu ya. Jadi pertanyaan itu mesti dihapus, mesti diganti. Fokus kepada keinginan. Apa yang perlu saya lakukan agar berhasil dengan mudah dan menyenangkan. Nah, kata-kata ini teman-teman semua bisa diganti. Apa yang perlu saya lakukan agar saya bisa sehat dan fit setiap hari. Misalkan ada orang yang sering sakit ya. Ini apa sih yang perlu saya lakukan supaya saya sehat dan fit setiap hari? Bukan bertanya kenapa sih aku sakit-sakitan mulu? Bukan bertanya begitu, tapi apa yang perlu saya lakukan supaya sehat dan fit setiap hari? Atau bukan nih aku kalau baca buku kok ngantukan mulu ya? Bukan begitu, tapi apa yang perlu saya lakukan supaya saya baca buku itu selalu semangat dan bisa masuk ke pikiran gitu kan, atau supaya saya bisa menikmati baca buku. Gimana ya caranya supaya saya bisa menikmati baca buku? Nanti pikiran akan menjawab sendiri teman-teman semua. Apakah baca buku komik, baca buku apa sebagai latihan dulu di awal-awal, baca buku yang ada gambar-gambarnya, atau baca buku yang pendek-pendek yang temanya tuh pendek-pendek gitu loh, nggak panjang. Nah, itu terserah. Atau kemudian apa yang perlu saya lakukan agar menghasilkan income 5 miliar sampai dengan 6 bulan ke depan dengan mudah dan menyenangkan. Jadi Anda bisa ganti sebenarnya konten agar titik-titiknya kayak gitu. Ini hanya contoh sederhana supaya Anda bisa menemukan pola, gitu aja dulu ya. Jadi sekali lagi pertanyaan kenapa ganti dengan apa yang perlu saya lakukan. Kayak gitu. Ujung-ujungnya adalah dengan mudah dan menyenangkan. Nah, kemudian teman-teman semua selanjutnya, oh iya ini nomor 3, ini mestinya nomor 4 nih, salah nih ya. Nomor 4, menulis jurnal syukur dan zikir. Nah, ini teman-teman semua. Ketika Anda menulis setiap hari, maka pikiran akan teringat kembali, sehingga ngebentuk satu jalur di dalam sel saraf kita, maka otomatis kita mudah mengakses hal-hal yang kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, mata saya masih bisa melihat, hidung saya masih bisa bernafas ya, menghembuskan dan menarik nafas, kemudian mulut saya bisa bicara, alhamdulillah ya Allah, rambut saya masih tumbuh, telinga masih bisa mendengar, kaki bisa berjalan, tangan bisa bergerak dengan sempurna. Terima kasih ya Allah. Anda tulis setiap hari. Terima kasih ya Allah, hari ini saya mendapatkan income sekian, pemasukan sekian. Terima kasih ya Allah, hari ini saya sudah bisa beli sabun gitu ya. Kayak gitu. Atau apapun lah yang Anda syukuri ya. Jadi intinya adalah Anda benar-benar bersyukur terhadap karunia-karunia Allah yang Anda terima. Nah, ketika Anda kemudian menulis setiap hari, ingat setiap hari loh ya, setiap hari. Bagusnya kapan, Pak? Boleh pagi bangun tidur, boleh malam sebelum tidur. Dua-duanya boleh. Boleh juga setiap habis sholat Anda tulis 2. Jadi total 5 kali sholat Anda dapat 10 misal. Boleh juga kayak gitu ya. Poinnya adalah repetisi. Dan kemudian zikir teman-teman semua. Zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau istighfar berulang-ulang. Nah, teman-teman semua, ini menarik nih teman-teman. Saya pernah melakukan satu tes ke diri sendiri. Jadi mohon maaf ya saya juga bukan makhluk sempurna ya. Saya pernah kejedot, jadi ini kaki saya itu kena daun pintu dan mohon maaf anjrit gitu ya, astagfirullah. Saya ngomong gitu kan. Nah, saya nyadar kan, waduh, kok ini otomatis jelek sih? Oke. Lalu saya istighfar teman-teman semua. Saya istighfar berulang-ulang, membiasakan input ke dalam pikiran saya. Saya lagi jalan istighfar, naik motor istighfar, kemudian naik kendaraan istighfar. Pokoknya saya rasa sepanjang saya masih ingat, saya istighfar, kecuali saya lupa. Tapi sepanjang saya ingat, saya istighfar. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, menariknya ketika kemudian saya mengalami jedotan di lain waktu ya, kejedot nggak sengaja,
di lain waktu, itu otomatis inillahi astagfirullahaladzim. Itu otomatis gitu loh. Jadi ternyata self talk kalau otomatis ketika kita mengalami pukulan pertama atau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, itu udah nggak logis lagi, udah otomatis yang berjalan. Pikiran bawah sadar yang berjalan, dan input pikiran bawah sadar melalui repetisi sama seperti zikir berulang-ulang. Sampai di sini saya menjadi paham teman-teman semua. Ketika dalam akidah Islam gitu ya, ada orang yang meninggal lalu ditanya di alam kubur, siapa Tuhanmu? Dia tidak bisa ngarang-ngarang. Jawaban-jawaban itu adalah jawaban-jawaban yang paling sering dia ucapkan. Kayak gitu. Nah, termasuk juga ketika seseorang sakaratul maut ya, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik manakala terbiasa mengucapkan kata-kata buruk. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, self talk kita adalah zikir, itu zikir yang terbaik, lalu ucapkan berulang-ulang. Ini luar biasa ya. Jadi pastikan kita melakukan zikir berulang-ulang secara terus-menerus. Nah, kemudian apa sih dampaknya kalau kita tidak melakukan hal tadi tuh kayak gitu ya. Nah, dampaknya teman-teman semua, lambat memperbaiki self talk, maka kita hidup dalam siklus yang sama, gitu lagi kayak gitu. Jadi penting teman-teman semua untuk memperbaiki self talk. Nah, teman-teman semua, saya ingin menyampaikan kepada Anda tentang satu kalimat yang saya ulang-ulang juga teman-teman semua. Ini kalimat yang saya ulang-ulang ya. Jadi biasanya ketika muncul tantangan-tantangan baru, self talk kita itu, emang saya bisa gitu? Gimana kalau saya gagal? Gimana kalau saya malu? Gimana kalau saya rugi? Sering ada pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, saya mengubah teman-teman semua dengan cara melakukan self talk ini. Bagaimana kalau saya bisa? Nah, kayak gitu. Bagaimana kalau saya bisa? Jangan-jangan saya bisa. Kayak gitu ya. Jangan-jangan saya bisa. Bisa saja saya bisa. Saya sepertinya bisa. Saya memilih bisa. Saya bisa. Kemudian insya Allah saya bisa. Nah, ini yang saya ulang-ulang. Bagaimana kalau saya bisa? Jangan-jangan saya bisa. Bisa saja saya bisa. Saya memilih bisa. Saya bisa, insya Allah saya bisa. Kata-kata bisa juga Anda ganti dengan bagaimana kalau saya kaya? Jangan-jangan saya kaya. Bisa saja saya kaya. Saya sepertinya kaya. Saya memilih kaya. Saya kaya. Insya Allah saya kaya. Wah, luar biasa teman-teman semua ya. Terus ini kapan diucapkannya? Udah habis mandi gitu ya, ngaca. Ucapkan kata-kata ini. Bagaimana kalau saya bisa? Jangan-jangan saya bisa. Bisa saja saya bisa. Saya sepertinya bisa. Saya memilih bisa. Saya bisa. Insya Allah saya bisa. Diulang-ulang. Dampaknya apa? Ketika mengalami tantangan-tantangan, hal-hal baru yang pertama kali muncul adalah bagaimana kalau saya bisa? Jangan-jangan saya bisa. Bisa saja saya bisa. Saya sepertinya bisa. Saya memilih bisa, saya bisa. Insya Allah saya bisa. Oke, saya bisa kayaknya. Kayak gitu ya. Jadi lebih optimis teman-teman semua. Sekali lagi ini bisa diganti. Bagaimana kalau saya ganteng? Jangan-jangan saya ganteng. Bisa saja saya ganteng. Saya sepertinya ganteng. Saya memilih ganteng. Saya ganteng. Insya Allah saya ganteng. Oke, Anda boleh ganti kalimat itu dengan kalimat apapun yang Anda sukai. Terima kasih teman-teman semua. Itu saja materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.